sebuah kampung di Kuripan seperti itu. Nama desanya sih apa? Soroja ya? Suara ya kayak lemparan pasir, terus kayak suara kelapa yang jatuh, cuman nggak ada pagi-pagi gitu. Setelah saya zoom, ternyata di bawahnya itu ada. Lempar tuh, dilemparin cuy. Iya dilemparin. Lalu merusak membakar rumah orang. Iya. Mereka pakai rumah orang. Mereka tebang pohon di kuburan. Yo man. Halo semuanya. Kaget aja. Halo semuanya, kembali lagi di catatan kelam, catat dan Lupakan. Di malam ini kita udah di lokasi Kuripan ya. Kita ada di sebuah lokasi Jauh men. lumayan jauh dari Mataram, sekitar 30 menit dari kota Mataram. Kita berada di sebuah lokasi, sebuah tempat di mana tempat ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi aman. Ya, di sebuah kampung di Kuripan seperti itu. Nama desanya sih apa? Soroja ya? Ya, Iya, ini Soroja. desa Soroja yang berada di bukan Kuripan ya. Ini udah masuk ke Pringgarate. Kecamatan Iya. Lombok Tengah. Kembem. Apa kembem? Kok kembem sih? Kembem. Apa Sembung. Sembung. Oh sembung. Oh, sembung. Kok sembung sih? Seperti biasa kita malam ini bakalan ngadain penelusuran. Investigasi. Kebetulan juga dari narasumbernya itu katanya sih banyak gangguan ya. Kalau menurut saya juga udah baru masuk tadi juga udah merinding. Berarti kalau apapun yang saya rasain tiba-tiba di lokasi terus tiba-tiba merinding, udah itu negatif. Pada malam hari ini seperti biasa kita nggak sendiri. Ya ada Rizkan Eko, Indar juga, terus ada Ya, Yadi, Helmi, ya. sama ada Mas Dana juga ya, ada Mas Iya, Dana. Mas Dana juga. Dan terima kasih buat kalian semua Sematan Horor yang sudah merekomendasikan banyak tempat-tempat angker gitu ya. Iya. Tapi kita satu-satu dulu, Satu-satu gitu. dulu. Kasih kesempatan lah. Mas hampir bingung mau kita penelusuran di mana, gitu kan? Jadi kita pilihnya yang fix itu karena narasumbernya jelas, ya udah kita ke Kuripan gitu. Langsung rumah narasumbernya sama lokasinya depan mata gitu. Udah mantap betul. Mantap sekali. Jadi di sini lokasinya itu katanya sih ini ada bekas telaga, terus sini juga bekas pabrik genteng ya. Ya. Pabrik genteng, terus di dekatnya tuh ada kuburan. Oke, kita panggilkan narasumbernya. Belum dulu. Mas Dana ya belum keluar. Oh ya dah. Mas Dana. Mas Dana dulu. Oh ya udah. Mas Dana nih. Baru ini dia narasumber kita, Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Silakan Mbak Fitri. Oke, masuk aja Mbak. Di tengah aja. Tengahnya. Ya, jadi ini yang punya rumah ya, sekaligus tempat juga. Jadi kita mau minta ke Mbak ceritain sedikit lah tentang yang Mbak tahu lah kejadian di sini gitu. Gimana nih? Oke, kalau secara untuk ngelihat langsungnya sih nggak pernah ya. Cuman paling dari suara ya kayak lemparan pasir, terus kayak suara kelapa yang jatuh, cuman nggak ada pagi-pagi gitu. Cuman terus temen tak tanya, pernah ngelihat juga sih di situ, memang punya penglihatan juga. Ada sosok anak kecil lah segini. Cuma saya tanya, kayak gimana sih mukanya, nggak pernah nunjukin muka gitu. 2 kali saya ke rumahmu hujan-hujan, 2 kali saya ketemu dia sama ada yang dewasa 1 gitu. Cuman yang saya tahu juga di belakang kamar mandi ini sih yang sering kejadian. Ini kan belakang kamar mandi ada suara-suara gitu, tapi ibu saya sih yang paling sering dengar gitu. Kalau selebihnya saya nggak pernah. Kucing itu kan Kucingnya. kucing. Terus apa ada lagi, Pak? Ya, untuk selebihnya sih yang tahu orang itu ada cewek tuh di wakaf sana itu biasa Di sering. wakaf. Sama di sini ada sumur juga. Kemarin yang waktu itu yang Mas bilang edit terlepas dari itu, saya nggak tahu itu edit atau enggak ya. Cuma di sini lah. Posisinya sih yang di sini, pas di sini. Itu fotonya yang diabadikan sama adiknya gitu ya. Adik saya waktu itu sih 2 malam sebelum saya upload kan, dia tiba-tiba, yuk kok apaan ini gitu kan. Cuma saya kaget, beneran nggak sih gitu. Saya pikir cuma cahaya itu aja, saya kayak mata gitu. Nah ini editnya apa bukan gitu, tak lihat. Terus iya kayak orang berdiri, cuman terlepas dari percaya atau nggak percaya, memang kita juga hidup berdampingan sama mereka kan, kita nggak tahu gitu. Karena saya juga nggak ngerti caranya nyedit tuh gimana kan, cuman adik saya tanya, kapan kamu foto? Kemarin malam kok saya duduk di sini main Mobile Legends kepanasan gitu kan. Gitu. Mobile Legends ya, Mobile Legends. Legend. Ya di sini deh posisinya, dia memang suka iseng-iseng juga sih. Jadi di tempat pisangnya juga kayaknya rada-rada sih. Saya sering di ini pohon jambu ini sering diginin kayak angin. Oh, jadi Mbak di sini
tinggal sendiri. Ya, benar-benar sendiri sih. Tetangga cuma di belakang rumah sama ini aja sendiri. Benar-benar ya sih, kiri kanannya itu Udah nggak ada apa-apa. iya, itu Cuman kebun gudang. semua. Itu lokasi penggalian pasir di sana. Pasir. Kuburan di depan. Aja sih, ini Oke, gudang ada ibu. penggalian pasir, terus ada kuburan, ada sumur juga. Oke, hari ini kita kayaknya lama ya. Masalah fotonya, ya. Pertama sih awalnya kita ngelihat ini asli, gitu kan. Nah, masuk ke post productionnya, kita edit, kita cari itu gambar kuntilanak, kita cari yang di Google, ternyata ada, persis banget. Tapi ada yang satu di belakang, itu kayaknya ada, nampak juga, yang di belakang. Kita naikin exposure-nya, kelihatan lah semuanya terang. Nah, yang untuk yang di depan itu yang fake. Yang Ya pasti editan ya. itu fake. Tapi ternyata ada juga sosok yang benar-benar ya paling belakang ya. Di belakang ya. Ntar kita tunjukin aja dah. Yang kita tunjukin ya. Kalau menurut saya sih Mbak, ini tempat kayaknya banyak negatifnya. Iya memang. Ya, negatif Ini ya. Raja juga. Jadi dia ganggu gitu. Kalau menurut saya ya. Kalau gangguan Kalau- sih dalam artian yang paling yang tadi memang takut ditakutin gitu. Kalau saya selebihnya paling cuma dilemparin pasir sekali, suara kelapa yang jatuh, sama Goyangin. digoyangin daun jambu yang bagian sebelah. Langsung kabur lari masuk gitu kan. Udah kayak angin kok nggak ada angin gitu. Baik sekali. Oke, sudah. Kayaknya harus kita cari banyak info di sini. Jadi biar mereka nggak ganggu juga sih. Kan kasihan sendirian Mbak Fitri di sini kan. Iya sering pulang malam juga kan. Iya. Baru kemarin udah berani lagi keluar pulang malam. Nah jadi insya Allah coba kita netralisir nanti. Biar nggak ganggu. Oke, kita langsung aja investigasi ini. Udah siap? Oke, kita langsung saja menuju ke investigasinya ya. Tetap di catatan kelam. Catat dan Lupakan. Biasanya nggak berani keluar. Saya dulu dari daerah itu terus kan agak left dia saya main, dia gerimis soalnya. Terus tiba-tiba rasa ingin moto itu. Pertama saya foto kucing saya kan, lama-lama kayak disusul motor sebelah sini itu. Nah besok paginya itu baru sadar. ya baru sadar ternyata setelah saya zoom ternyata di bawahnya itu ada. Dibilang aja saya ngedit sama teman-teman, tapi mau saya ngedit pakai apa tuh gituin. Dulu pernah juga Mas. Di sini dia ada sumuran di sini, kalau mau cek aja ayo. Ini pernah ada di sini. Oh, sini. Nah, di sumur ini orang sini dia buat genteng bulan Ramadan. Dia kan biasa kalau bulan Ramadan dia buat genteng lembur, kita namanya lembur kan sampai jam 3. Terus dia berdua, terus dia apa namanya ditinggal pulang temennya itu saya pulang duluan gituin. Oh ya pulang aja duluan gituin. Terus setelah itu setelah mau sahur dia cuci tangan. Setelah cuci tangan tiba-tiba dia duduk di atas sumur itu. Yang kayak gitu dah, yang persis sama kayak kalau orang-orang bilang, orang sini juga bilang yang bisa bisa lihat kayak warna indigo datang dari kuburan. Ini kan kuburan juga. Dulu ada pohon pisang juga di sini. Kok bisa satu daun yang bergoyang, yang lain enggak gitu. Coba aja Sama Mas, sampai adik misan saya juga nginep di pohon nangka saya itu cuma satu ranting yang gerak, yang lain enggak. Oh, iya. Sampai dia tanya ibu saya gini, Bu, ada ayam tidur di? Iya, tapi nggak ada ayam kan, dibohongin biar dia nggak takut. Oh iya gitu. Dana satu. Dana satu. Dana satu. Jaga Mas, jaga. Mana abang? Bang. Nah kan, udah masuk kan, udah ngomong Allahu Akbar. Tahu dulu. Bang. Jaga satu tuh. Bang, istighfar bang.
Istighfar bang. Oh buat genteng. Di kosong memang bagian itu, kecuali bagian itu. Allah. Dilemparin cuy. Iya dilemparin. Wih dilemparin kok sumpah. Serius. Sumpah dilemparin tadi. Tangan. Cewek. Tawa. Dari belakang. Wow dilemparin men, hebat. Cuy. Nantang woi. Ada yang nyaranin katanya Apa nih? ke Dung Barat ada sumur gak dipakai. Coba. Iya kita ke sana. Wah nantang cuk, nantang men. Bang Farhan mana tuh? Oh, Pan. Ya langsung ke sana aja, ke sana. Ayo ngerambang. Wah, dilempar dia cuy. Ngintip ekonomi. Di mana dia? Cek. Dia langsung lari kemari-mari tuh. Lempar tuh. Kena ya? Kira jangan itu. Kena. Pakai pasir. Iya. Kira ini itu antu yang anu. Kecuali kalau ada tikus ada apa segala macam itu kan kayak Suara. kayak bersuara gitu, tapi ini enggak ada suara terus tiba-tiba dilempar gitu. Tadi sempat kita dilempar ke pasir gitu dari atas genteng. Terus kita diintai dari tadi di sini, makanya saya penasaran masuk ke ruangan ini. Terus pas semua masuk sana kayak ada kejayalan itu yang cewek yang bisa dikatakan busuk mukanya. Oh, hancur. Jadi ada juga katanya sih temennya Mbak Fit di narasumber itu katanya pernah lihat yang cewek ini juga mukanya hancur gitu, sama yang persis dilihat sama Mas Dana gitu. Yuk pikiran istighfar woi. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tempat suci ya. Oh, Pergi kan? Kenapa? Tempat suci. Oke. Tempat suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempat suci apa ini? Tempat suci apa ini? Masjid. Masjid ya. Jangan ganggu di sini. Di keluar sakit nanti kalian keluar. Kalian mau apa sih? Kita
kita mau, katanya banyak yang warga yang diganggu di sini. Iya, benar. Ada beberapa sosok sih katanya. Kenapa ketawa? Ada beberapa sosok, ada cewek yang suka ngelambu wajahnya. Tadi kelihatan sih. Ini tusuk ya, sama anak kecil. Ya ganggu gitu. Kenapa sekali diganggu di sini? Kenapa sekali diganggu? Ya mereka yang diganggu duluan di sini. Mereka yang ganggu ya? Ya orang-orang sini. Orang-orang sini ganggu. Bangun apa? Gara-gara bangun genteng ini ya? Bukan. Gimana? Supaya kita bisa kasih info ke mereka supaya gimana enaknya buat Mbah atau buat para kamusida, gimana ini kita ini di hidup berdampingan ya, kita hidup berdampingan di sini, benar kan? Supaya sama-sama enak. Mungkin Mbah atau siapa, dengan siapa saya berbicara, dengan siapa nggak tahu ya. Sudah, gimana supaya kita bisa hidup berdampingan. Sakit kalian di sini, sakit. Iya. Bang. Oke. Bang. Sakit kalian di sini. Oke. Sekarang kita keluar ya, langsung keluar ya. Nah, Intinya di sini mereka rusak. iya, nanti kita kasih tahu warga supaya mungkin lebih berhati-hati lagi di sini karena ini rumahnya teman-teman ya. Oke. Sekarang terima kasih, Mbah. Mereka selalu merusak, membakar rumah orang. Iya. Mereka pakai rumah orang. Mereka tebang pohon di kuburan. Itu rumahnya mereka. Mereka bakar pakai kayu bakar di sini. Iya. Jangan salahkan gitu. Iya. Om saya marah. Oke. Mungkin itu saja ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Mbah. Pulang kalian. Ya, sekarang kita pulang ya. Sakit kalian. Iya. Ya, terima kasih ya, Mbah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar dulu ya. Ayo. Sudah. Oke, Semedan Horor. Tadi kita sudah komunikasi dengan sepertinya pemimpin di sini. Petua gitu ya. Petuahnya. Ya, pemimpin petuahnya. Wajahnya gimana? Bentuknya? Dia pakai sorban, dia kayak orang-orang alim itu. Dia pakai sorban, orang-orang alim. Kalau misalkan kalian pernah lihat tuan guru yang pakai peci, baju putih, sorban, Kosong. ya itu ya. Jadi tadi memang di sini tuh mereka ganggu karena diganggu rumahnya ya. Kita itu berdampingan dengan makhluk halus ya, manusia dengan makhluk halus itu selalu hidup berdampingan. Jadi mereka memiliki dunia sendiri, mereka memiliki rumah sendiri, dan terbiasa mereka itu berumah di misalkan pohon, rumah-rumah kosong yang tidak ditempati, dan yang pasti hutan itu dengan mereka biasa. Jadi kalau misalkan rumahnya diganggu, pasti mereka ngeganggu juga gitu kan. Itu tadi. Tadi saya kena efeknya sih, seluruh wajah panas gitu. Ya, Kayak apa ya? Kayak dekat api gitu. Panas itu kan kelihatan tuh sawah terus dingin juga, tapi itu benar-benar panas. Panas. Tapi selama manusia tetap lebih kuat daripada jin, ya. Tapi bagaimana cara kita untuk toleransi, saling bertoleransi. Intinya jin itu lebih lemah dari kita lebih kuat, tergantung dari kita, iman kita bagaimana. Ya positif kalau di sana. Yang tadi di belakang itu emang dia jahil, kayak panas kerasa. Beliau tadi cuma ngasih tahu. Ya, kalau di sini itu memang jin-jinnya jahil ya. Tadi udah disembur pakai pasir. Sebelum itu yang di sumur tadi ngeliat cewek, anak-anak enggak? Ya yang itu yang di rumah ya sana. Ya. Dia ikut-ikut gitu. Ya, anak-anaknya sembunyi. Oke, kita lanjutkan ke bagian barat ya. Oke, kita barusan istirahat. Sambil istirahat kita coba Gambar eksistensi mereka ya. manifestasi mereka supaya kalian juga bisa ngebayangin gimana sih mereka tuh seperti apa. Tadi yang nyembur pasir di kamar mandi sumur, jadi kita lihat ini
Yang kita lihat ini ya. Yang nyembur. Langsung nyembur tadi ini. Nyembur. Enggak, kami sini nak, kono. Ada terang. Sudah terang semua ya. Kalau kalian lihat yang di sini mukanya rusak, matanya mau keluar, sosok yang jahil banget, nggak mau masuk. Kemudian ada satu lagi cewek, anak kecil. Kalau misalkan Kunti pasti ada anak kecil di sekitarnya rata-rata. Dan saya belum selesai gambar. Untuk yang tadi yang masuk ke Mas Dana, dia itu kakek sepuh banget, seumuran 90 tahun. Kalau kalian bisa lihat itu yang sudah mulai dagunya bulat gitu ya, yang sudah mulai keriput banget gitu. Tapi masih dia agak pakainya tegak, tapi nih persis seperti itu. Tapi saya belum selesai gambar ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan lanjutkan ekspedisi ke sebelah barat ya. Di sana ada gudang, katanya gudang, terus ada sumur ya. Sumur. Tapi kita sebelum itu katanya kita ke hilir ya, ke pohon pisang dulu, wilayah pohon pisang ya. Wilayah pohon pisang dulu ya. Iya. Sebelum kita ke gudang. Ini ya. Masih sosok yang sama sih. Dia kesana kemari ya. Ya. Jadi di belakang kita ini ada kayak bekas. Oh, open maku ya? Iya, open mako. Oh ya, open maku. Jadi katanya sosoknya sih sama ya. Dia mau kasih info tapi nggak mau masuk. Oke, kita langsung ke gudang ya. Lokasi gudang di barat. Oke, Jos. Oke, ini sumurnya ya. Sumurnya dari apa? Gudang yang barat. Kayak sumur biasa sih. Oh, jumpscare boy. Tabe. Oh, masih ada airnya sih ya. Oh, ada. Masih ada airnya. Aman. Ini tempat genteng juga dulu ya, Bang. Tempat genteng ya. Udah 2 tahun tak pernah beroperasi. Oh, oke. Wah, 2 tahun lebih. Kita coba konsentrasi. Oke. Hadir. Apa nih? Sosok yang sama. Kalau gedung yang udah nggak dipakai, gudang yang nggak pernah dipakai kayak gini, lebih baik sih diratain ya, diratain. Soalnya menurut gue sih ntar jadi sarang jin. Soalnya itu kan dekat kuburan kan ya, dekat kuburan. Terus mereka pada kesini semua gitu, karena kayak ada rumah lah segala macam, jadi tempatnya di sini gitu, ngumpulnya di sini. Lebih baik diratain kayak jadi lapangan, lebih bagus. Karena kenapa kalau lapangan? Center. Center. Kasih gerak depan. Depan batu. Enggak berani seperti ini. Mungkin ada sesuatu di sana kayaknya. Ada apa? Hei. Kok kucingnya di sini sedangkan di sana terpasang? Kucing di sana tadi. Kucing siapa nih? Kucing saya yang warna 3 ya warnanya. 3 warna. Kan pasang ke sana tadi. Coba wujudnya enggak ada sumpah. Center. Cing. Mel. Kok kita kesini dia diam? Iya, men. Hey, Cing. Bilang, bos.
Mana senter? Pakai senter. Senter. Mana cek? Cek. Udah creepy pasta bukan kucing, cok. Bukan kucing itu. Itu bukan kucing, itu nggak ada kucing ini. Yeay, kita sudah selesai menelusuri beberapa tempat. Tapi kalau saya sih saya nggak puas karena kita nggak bisa narik si Jail, Si yang utamanya yang cewek ya, yang Jail itu nggak mau. Memang kalau yang Jail emang nggak pernah mau mereka untuk masuk. Jadi kesimpulannya malam ini apa, Bang? Kesimpulannya malam ini kita sama-sama hidup di dunia ini dengan mereka dengan berbeda dimensi. Jadi mereka mempunyai dunia sendiri, kita punya sendiri. Toleransi harus dijaga dengan mereka. Kita jangan ganggu mereka supaya mereka juga tidak mengganggu kita. Dan jangan takut. Ya. Satu lagi untuk pesan mungkin yang bisa kita simpulkan dari mediasi tadi, kalau bisa bagi masyarakat di sini cukup atau berhenti menggunakan kayu pohon jepun untuk sebagai bahan bakar untuk pembakaran genteng nih. Mungkin itu salah satu sumber dari keanehan yang terjadi di sekitar sini. Oke. Untuk selanjutnya kita bakalan punya konten juga untuk nge-review untuk foto-foto penampakan atau video penampakan apakah Yang itu dari- fake atau tidak. Oke. Yang dari Semeton Horor ya. Semeton horor dan Dikirim aja langsung ke Instagram kita catatankelam.id. nanti kita di sana kita telusuri tuh foto memang benar-benar asli atau palsu. Ya, kebetulan ada dari kita yang benar-benar tahu gimana cara ngedit. Ya, tahu lah. Ya, itu nanti kita untuk konten selanjutnya ya. Oke. Jadi kita konten kita ada yang baru ya, berarti nge-review, terus podcast juga tetap jalan, Podcast juga. investigasi juga jalan. Jangan lupa like, Subscribe Share dan komen. oke, jangan lupa tekan loncengnya juga biar kalian bisa dapat notifikasi dari channel kita. Oke. Oke, catatan kelam. Catat dan lupakan. Bye.